Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa ikut mencari solusi. Saya sudah bersama Bapak Camat Jepara, Pak Muhammad Syafi'i. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Ya. Saya mengikuti berita-berita, Jepara adalah salah satu kabupaten atau kota di Jawa Tengah yang COVID-19 positifnya itu cukup besar. Nah, mungkin Pak Camat bisa cerita apa yang terjadi, paling tidak di Kecamatan Jepara. Silahkan Pak Syafi'i. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ini atas waktunya bisa Fitkom dengan Pak Bambang, ya, bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan di Jepara, ini khususnya Kecamatan Jepara. Memang Jepara ini untuk sampai hari ini menempati ranking kedua untuk COVID-19 setelah Semarang, menggeser Demak, Pak. Kemarin si Demak nomor 2, tapi sekarang sudah digeser Jepara. Tentu saja karena banyak COVID yang muncul ini sebetulnya dari awal sudah saya prediksi. Karena apa? Khususnya Kecamatan Jepara ini kan tempat kota di mana tempat bertemunya banyak mungkin dari pedagang keluar kota dan lain-lain yang ada di pasar Jepara. Ini mulai meledak waktu itu ada klaster pasar Kobong yang di Semarang. Kebetulan juga warga kami Jepara ini banyak pedagang ikan yang mungkin setor ke pasar Kobong. Nah, makanya setelah kejadian itu dari Dinas Kesehatan maupun tim gugus tugas kabupaten melaksanakan rapid test di masing-masing pasar maupun tempat pelelangan ikan, sehingga akhirnya dari rapid itu banyak yang reaktif dan ditindaklanjuti dengan swab dan akhirnya banyak yang positif. Nah, tentu saja ini menjadi tugas kami yang ada di wilayah, yang ada di kecamatan setelah adanya warga yang khususnya warga Kecamatan Jepara yang positif, maka kami dari tim gugus melaksanakan tracing siapa yang sebetulnya berkontak langsung selama 14 hari ke belakang. Nah, ini kita yang mencari, Pak. Nah, ternyata memang setelah kita melaksanakan tracing bersama teman-teman dari tim dari kecamatan ini, akhirnya di ring 1 ini tetap kita laksanakan rapid test, dan setelah itu hasilnya reaktif ini langsung dilaksanakan swab. Cuma memang untuk hasil positif negatifnya ini karena di Jepara belum begitu ada alatnya dan harus dikirim ke Semarang, makanya mungkin agak hasilnya agak mungkin tidak, karena harus antri di Semarang, hasilnya mungkin agak terlambat, Pak Bambang. Sementara untuk selama ini kesadaran masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan ini memang belum begitu sampai ke hati, dalam arti kalau ada petugas mungkin saja yang bersangkutan memakai masker, tapi kalau tidak ya seperti biasa. Ini Pak Bambang. Ya. Baik Pak Syafi'i, saya mau tanya sampai posisi sekarang itu yang positif COVID-19 di Kecamatan Jepara berapa Pak? Sebentar Pak. Sampai sekarang ini untuk Kabupaten Jepara memang di atas 500 Pak Bambang. Nah, ini khusus untuk Kecamatan Jepara ini di atas 50, di atas 50. Jadi di 16 kecamatan ini Jepara menjadi ranking 1 karena posisi memang di kota Pak Bambang. Ya. Itu kira-kira penyebabnya apa Pak tadi Pak? Pusat penularannya di pasar atau mungkin orang yang datang ke Jepara atau gimana? Nah, awal mulanya memang masyarakat yang datang ke Jepara.
Tapi setelah itu Pak, ini ternyata sudah terjadi transmisi lokal, di mana penyebaran ini dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain. Justru ini kalau yang dari lokal, yang dari luar Jepara tidak begitu, justru yang intern dari Jepara sendiri ini yang lebih banyak Pak. Karena tadi bagaimanapun juga Jepara itu tempat untuk kegiatan pedagang apapun, ini memang waktu awal-awal ini COVID itu datangnya dari luar. Tapi setelah itu, setelah mengenal dari pedagang yang ada di kita, yang mungkin ke Semarang dan lain-lain, ini akhirnya sudah menjadi transmisi lokal, di mana ada satu desa atau mungkin ini sampai sudah ada yang banyak yang terjangkit. Cuma memang yang menjadi klaster di Jepara ini kelihatan masih didominasi oleh pasar, Pak. Pasar ini memang. Ya. Di Semarang kan ada klaster baru, itu di pabrik-pabrik. Nah, di Jepara kan juga banyak pabrik-pabrik, Pak. Ada nggak klaster pabrik di Jepara? Sementara ini untuk klaster pabrik ini karena memang tidak semua pabrik direpit, Pak. Ya. Memang ada salah satu karyawan di salah satu pabrik juga yang sudah terpapar COVID. Nah, ini yang bersangkutan diminta untuk isolasi mandiri karena OTG, dalam artian yang bersangkutan sehat, jadi tidak perlu dirawat di rumah sakit rujukan. Nah, ini cuma kadang-kadang untuk tracingnya ini baik di perusahaan ini memang menjadi tanggung jawab perusahaan. Kalau kita mungkin dari gugus ini harus katakanlah mengampu daripada semua karyawan, kemungkinan kesulitan. Dan sementara ini untuk perusahaan-perusahaan diminta untuk menjalankan rapid test secara mandiri, Pak. Ya, jadi perusahaan-perusahaan itu cukup bekerja sama untuk itu atau gimana, Pak? Ya, untuk melakukan rapid test itu. Iya, ini memang untuk perusahaan-perusahaan yang besar karena mereka juga punya modal, Pak. Ini memang diharapkan mereka melaksanakan rapid test secara mandiri. Dalam artian tidak difasilitasi oleh dari gugus tugas dari kabupaten. Contoh seperti PLTU. Ini juga ada juga yang sudah positif dan sudah dilaksanakan isolasi mandiri. Ya. Itu kebanyakan isolasi mandiri atau juga isolasi di rumah sakit, Pak? Sebagian, Pak Bambang, kalau memang yang positif itu posisinya masih OTG, orang tanpa gejala, dalam artian seger waras, tapi dia itu positif, ini tidak dirawat di rumah sakit, Pak. Tapi kalau yang bersangkutan mungkin ada penyakit penyertanya yang harus memang kondisi fisiknya harus perlu perawatan, memang perlu dirawat di rumah sakit. Cuma di Jepara ini untuk rujukan daripada COVID ini memang terbatas sekali, Pak, terbatas sekali, sehingga juga ada yang sampai dirujuk ke Kudus dan mungkin ke daerah lain, Pak. Ya. Atau bisa dikatakan bahwa Jepara sendiri fasilitas kesehatan rujukannya itu sudah kewalahan gitu, Pak, kira-kira? Betul, Pak. Ya, karena di Jepara itu untuk rumah sakit rujukan itu hanya Rumah Sakit Kartini, PKU Muhammadiyah Mayong, terus juga rumah sakit provinsi yang Kelet itu terbatas sekali, Pak. Kalau melihat perkembangan yang positif di Kabupaten Jepara, kalau kita melaksanakan isolasi di rumah sakit rujukan mungkin ya sudah tidak memenuhi syarat. Cuma Pak Bambang kalau bisa disampaikan ke tingkat yang lebih atas, memang Jepara ini perlu untuk adanya tempat isolasi. Contoh seperti di Jakarta kan ada Wisma Atlet yang disulap menjadi rumah sakit untuk isolasi mandiri. Dan di Jepara ini kesulitannya tempat, Pak. Ya. Cuma ada suatu tempat yang memang harusnya sudah siap, tapi ini milik provinsi, ini agak kesulitan. Yaitu adanya kampus perikanan Undip, Pak. Ya, ya. Ini yang ada di Teluk Awur ini selama ini untuk kegiatan tidak begitu banyak.
Justru biasanya untuk kegiatan diklat-diklat yang ada di Kabupaten Jepara, sementara ini kosong. Nah ini kalau memang diperbolehkan ini Pak Bambang, saya punya saran usul untuk bisa dipinjam lah atau seperti apa untuk bisa untuk tempat isolasi mandiri sehingga lebih pengawasannya lebih baik. Kalau selama ini masyarakat yang positif itu isolasi mandiri di rumah masing-masing, ini biasanya tidak patuh, Pak. Tidak patuh dalam artian ya tadi karena mungkin dari segi apapun dia tidak patuh sehingga dia justru menjadi penyebar di lingkungannya masing-masing. Dan makanya Pak Bambang mohon tolong nanti untuk bisa disampaikan yang berwenang untuk itu. Di Jepara ada kampus Undip, kampus perikanan yang di Teluk Awur, mungkin bisa untuk isolasi mandiri. Walaupun kalau untuk tenaga kesehatan ini sudah gugus tugas kabupaten sudah kerjasama menyewa salah satu hotel di daerah Bandungan sana, daerah pantai untuk isolasi dari tenaga medis. Tapi untuk masyarakat sementara memang belum ada tempat untuk itu, Pak Bambang. Ya. Kalau kasus di Kecamatan Jepara sendiri sudah ada belum Pak yang terpaksa harus dikirim ke luar kota? Sementara belum Pak ini untuk Kecamatan Jepara ini yang sebagian besar yang positif memang sementara tenaga kesehatan Pak Bambang yang tenaga kesehatan ini yang agak lumayan banyak yang terpapar daripada positif COVID ini. Ya. Itu menarik Pak Camat. Itu yang tenaga kesehatan itu yang seperti apa ya? Artinya yang mereka justru menangani itu yang terkena ya? Iya Pak. Biasanya ini kan ada yang di Jepara ini yang dari rumah sakit RSUD Kartini, terus ada dari puskesmas, 2 puskesmas ini. Sampai mungkin ada salah satu puskesmas yang mungkin sampai ditutup untuk sementara waktu. Ya. Kalau yang meninggal dengan prosedur COVID sampai berapa Pak sekarang? Kalau yang meninggal Pak belum punya data saya Pak. Biasa gini juga Pak, ini kadangkala belum positif COVID dalam artian dia masuk ke rumah sakit dan mungkin baru baru reaktif dan belum sempat sampai ke swab. Nah, ini otomatis dari pihak rumah sakit ini memang melaksanakan protokol untuk pemulasaraan jenazah ini pakai protokol COVID. Nah, ini memang alhamdulillah selama ini hampir 99% masyarakat menerima keluarganya menerima untuk jenazahnya diperlakukan pemulasaraannya secara COVID-19. Tapi juga ada satu masyarakat yang ngotot bahwa keluarganya itu untuk bisa dimakamkan secara biasa. Itu Pak. Baik Pak Camat, mudah-mudahan masyarakat menyadari posisinya bahwa COVID di Jepara mulai meningkat dengan tajam sehingga perlu lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Kami dari tim gugus tugas Kecamatan Jepara ini kan memang perlu adanya tempat rumah untuk isolasi. Nah, untuk mencari itu memang agak kesulitan. Nah, salah satunya tadi Pak Bambang, mungkin kalau Pak Bambang ada mungkin dengan Pak Gubernur atau siapapun yang punya kebijakan untuk menentukan untuk itu, mungkin bisa jenengan masukkan Pak untuk saran-saran dari Jepara Pak Bambang. Matur nuwun sangat Pak Camat, Bapak Muhammad Syafi'i, Camat Kota Jepara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.